mereka tuh iseng-iseng. Oh, mereka datang bertiga? Enggak, mereka datang bertiga, rame mereka datang sama ibu-ibunya pada datang ke sana. Terus apa yang mereka sampaikan di kantor pengacaranya Kak Ani? Minta maaf. Minta maaf. Oke. Selamat pagi Sobat Ambiar, selamat pagi hari Rabu. Apa kabarnya Sobat Ambiar hari ini? Semoga sehat-sehat satu Indonesia bersama dengan keluarga ya. Gimana Peran 86 sehat semuanya ya? Mukanya tuh seger-seger banget. Kayaknya habis dapat gajian apa gimana loh? Hah? Dapat job? Emang udah dapat job. Kalau Peran kelihatan mukanya pagi-pagi ini seger banget ya. Kalau dia tuh sedikit pucet, Lu kenapa kurang sih? darah. Ada darah ular gak? Tolong dikasih dong. Biar semangat dia dari pagi, dari jam 4 pagi di sini bengong-bengong aja. Orang-orang belum ada dia udah standby di sini. Iya. Terus bengong-bengong kayak banyak pikiran. Kenapa sih? Lu apa sih kurusan? Lu kurang makan apa bagaimana? Badannya tambah berotot lihat tuh. Kasih otot. Kasih lihat dong ototnya. Makanya gue sengaja pakai baju ini, Bor. Iya bener. Ya kan? Bagus, badan lo tambah berotot. Pasti ada seseorang di tempat gym ya. Bukan gitu dong. Yang bikin semangat, Bagus, bikin bagus, semangat bagus. lah. Iya dong. Kok Iya kan? ada merah-merahnya sih di sini? Iya. Jangan bilang-bilang dong. Bang, nggak boleh dibongkar, namanya rahasia. Sobat Ambiar. Tapi kacamata lo keren ya. Kayak apa? Bagus banget, ini semakin bisa melihat dosa-dosa lo lebih jelas lagi kayaknya. Tapi dosa lu di sini kan justru kita ini sebagai kacamata keluarga gue. ya, Rian ya. Maksudnya kalau Karen Delano punya masalah, cerita sama kita. Iya, cerita. Dia punya masalah sebenarnya. Apa? Duduk, ayo duduk. Dia sini. baru Kenapa? Gak ada. Kita kan sahabat. Gak ada, Sama- gak ada. gara-gara lu Sirian apa-apa lu ceritain. Begini Sobat Ambiar tuh keluarga kita. Jadi kalau kita punya masalah, insya Allah didoakan sama Sobat Ambiar buat kita, ya kan? Kalau dia bukan didoakan. Dia apain? Tertawakan. Enggak, kita doain. Kamu sahabat kita. Oke, yuk cepat bintang tamu yuk. Kalau orang tua nih gini suka gampang marah nih ya. Oke Sobat Ambiar, kita akan hadirkan ini sedang ada masalah kabarnya. Seorang penyanyi dangdut yang itu luar biasa sekali. Tapi kemarin ini kita tahu lirik lagunya dirubah menjadi kurang senonoh, kurang pantas ya. Tapi sebenarnya lagunya lagu bagus loh, ini Lagunya viral. bagus, betul. Tapi disalahgunakan sama orang ya. Tapi sekarang Betul. gimana? Sekarang ini ada masalah lain. Kok kayaknya hidupnya banyak masalah ya? Jadi KTP-nya disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung Emang jawab. iya? Makanya kita tanyakan langsung. Oke. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan bersama dengan Anissa sang Bahar. putri. Ini dia Anissa Bahar dan juga Juwita Juwaida Bahar. Kan gue bilang lagu ini keren kan? Lagunya keren, yang nyanyi juga keren. Aku nggak mau bilang makin tua ya, tapi semakin Kok makin tua sih? makin berumur semakin Semakin jadi. Ini penyanyi dangdut diva yang sesungguhnya. Lihat Tapi kan harus badan makin gitu, kita singset. semakin berusia harus makin kece, harus doa. Penampilan nih gaya jepit rambutnya kayak Naikila, ya kan? Iya. Tapi kalau lihat Teh Anissa Bahar tuh goyangannya bukan goyangan patah-patah, tau apa? Goyangan batuk-batuk. Mantep loh. Keren loh. Bahan yang Kasih berkurang. itu yang aku dibully pun sedikit aja pas goyangannya. Coba. Goyang batuk-batuk. Itu bukan goyang batuk-batuk. Terus apa? Goyang kesalak biji nangka. Patahannya tuh gitu ya. Mbak Anissa sehat ya, Kak Ani. Iya. Jui juga sehat ya. Alhamdulillah. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Ini belum kelar masalah yang kemarin siapa yang penyanyi dari sana Ica Celau ya namanya ya. Yang uang ya. Liriknya Iya. yang diganti Oh ganti, kan. ganti. Itu belum selesai masalahnya, tapi kali ini sudah ada masalah baru kabarnya. Masalah lagi. KTP-nya disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apakah buat pinjol? Kita nggak tahu, kita lihat satu ini. Begini kayak pinjol. Jadi apa yang Jadi terjadi gimana Kak ceritanya Ani? Kak? Kok ada masalah lagi? KTP lagi. Jadi kan KTP aku pun. aku kan jualan tuh ceritanya. Jualan apa? Baru-baru ini ya. Risol, gorengan apa enggak? Anaknya. Oh itu Ini anaknya. kakakku. Oh, iya. Itu aku kan jualan banyak sih macam-macam. Jadi aku jualan lelang-lelangan gitu kan. Jadi udah gitu ada Lelang tanah? Lop juga. Enggak, baju. Oh, baju. Oh baju-baju, tas pilot. gitu, tas, Oke. macam-macam ya pokoknya yang ada di rumah aku lah, karena aku kan mau ngebenerin rumahnya itu kan aku punya 3 gudang
yang isinya barang-barang aku semua banyak banget gitu. Jadi ya udahlah aku keluarin tuh barang-barang kan dengan cara dijual-jual gitu kan. Uangnya kita sedekahin kayak gitu kan. Nah, jadi orang yang ada di live itu tuh pada di DM-in sama orang itu. Katanya suruh transfer uang ke rekeningnya dia. Loh, kok rekeningnya bukan Anissa Bahar? Ini bener kok saya Anissa Bahar, katanya gitu. Dikasihlah foto itu, foto KTP aku, foto, tapi itu bohong semua, itu bukan aku Oke, KTP-nya. tahan sebentar. Jadi jualannya itu secara live di media sosial. Iya. Yang nontonin, yang berminat sama baju-bajunya, Iya. di direct message dikirim pesan sama Betul. oknum tersebut. Betul. Untuk meyakinkan dia kasih foto KTP, lagi gini, Anissa begini. Bahar. Yang satu ini bukan? Ya. Iya, itu bukan aku. No. Oh, jadi ini AI? AI, nicknya juga bukan aku. Tapi itu foto aku. Tapi begininya bukan aku. KTP-nya bukan aku, KTP-nya. Oh, tapi mama pernah begini nggak? Enggak, ini mah bohong. Itu jadi KTP-nya bukan KTP Anissa Bahar? Lihat ya tangannya aja nih. Bukan tanganku tuh bagus banget ya. Oh, iya. Iya. Iya, aku sampai ke tangan-tangan, sampai ke jempol, sampai ke... Oh, tangannya aja itu bohong ya. Jari bukan tangan, jari, Oh, iya, Mam. Jari, tangan. Jarinya bukan... Tapi ya, aku juga kejadian gitu. Aku kan suka live jualan. Oh, iya. Jadi banyak yang nge-DM mereka untuk nge-transfer. Iya benar. Billy, Ya, dia siapa? nggak tahu siapa sih. Gue Karel Dialano. Sini Desainer terkenal. Oh, jadi begitu. Terus, tapi itu fotonya foto Kak Ani atau dia Foto bikin AI? aku. Foto Kak Ani, kemudian diedit pakai KTP, termasuk Iya. tangan yang diedit gitu ya? Tangan dia Tapi ini bahaya sekali ya sampai buat AI gini ya. Oke. Hah? Ini direct message-nya ya? Iya. Iya Kak, tambahin AA. Katanya baik Kak, ini nomornya nih 79. Nama dan totalan harga sudah tertera pada invoice ya Kak. Silakan lampirkan bukti transaksinya seperti biasa. Terima kasih. Silakan di payment agar orderan deng gitu. Identitas tuh bahaya Iya, tau, bahaya apalagi part sekali. figur. Aduh, oke. Apa Ini masih tuh? ada lagi ya? Hati-hati penipuan atas namaku ya. Tuh. Oh Mimin, mana yang belum masuk? Perasaan di sini transfernya beradil semua. Si Mami belum udah cek, udah oke aja. Tuh harga 330.000, 310.000, pembayaran bank apa, nama TikTok deng gitu. Kak Ani, 300.000 kali ribuan orang tuh lumayan loh. makanya ada berapa laporan yang masuk ke Anissa Bahar? Banyak, bahkan semalam pun ada yang laporan lagi. Ada yang laporan lagi semalam juga. Ada yang sempat transfer? Nggak tahu aku nggak tahu. Tapi udah ketahuan belum Kak ininya? Orangnya Pelakunya. siapa pelakunya? Belum. Aku belum tahu. Nah, dia itu Belum tahu. mengatasnamakan akun Instagramnya tuh, akun Instagram yang mengaku Pakai foto aku. akun Instagramnya, profilnya Anissa Bahar. Nah, tapi kan tapi- nggak verified ya? Selain nggak verified, dia punya followersnya juga nggak ada. Oh, oke. Followersnya juga sedikit. Kak Anissa udah sempat lihat kalau itu akunnya tidak ada follower sama Iya, sekali. aku kan dikirim tuh sama ada yang ngirim sama aku. Aku bilang coba dong lihat, baru semalam aku mau tidur. Itu ada juga yang ngirim Mefro. Aku kan sekarang minta panggilannya Mefro ya. Bro. Pakai dipanggil bro. Apa sih Apa sih artinya? Apa artinya? Mefro sama. Lu ngerti gak artinya Mefro? Oh iya, Bro, sama kayak kayak bro ibu, gitu. kayak nyonya. Nyonya. Mefro. Bro kata dia. Mempro. Jadi Mempro Anissa Bahar kira-kira melihatnya dugaan penipuan ini sudah berlangsung berapa lama Mempro? Pas aku live. Berapa kali? Live-nya udah berapa kali? Geling gua. Udah live-nya berapa kali? Live untuk lelang atau jualan bajunya udah berapa kali? Baru seminggu. Baru seminggu, berarti kurang lebih seminggu ini orang tersebut melakukan dugaan Iya. penipuan ya buat followersnya Mempro. Kayaknya dia berkomplot deh. Kenapa berkomplot? Karena gini, nih aku perhatiin ya. Jadi dia gini loh, di tempat aku live itu dia nawar tinggi-tinggi nih, nawar tinggi-tinggi. Kan lelang sistemnya. Berharap nanti ada ya kan banyak, ih buat aku aja, ih mau kayak gitu kan. Nah yang lain itu yang nggak dapet, bawahnya harganya di bawah dia itu di DM-in semua. Oh, jadi caranya dia ngebit itu bahasa Indonesianya apa ya? Nawar paling tinggi supaya yang di bawahnya itu Yang di bawah kalah. nggak dapet. Nanti setelah dianggap dia menang, Dia baru menang, dia hubungi dia dikasih, yang harga di ya, bawah. mau nggak ini barangnya? Jadi gini loh Ria, di aplikasi ini sekarang udah punya fitur baru untuk lelang.
Billy. Gitu. Apa? Dia siapa? Nggak tahu. Gue pulang aja ya. Repot banget lu siapa. Gue host. Nggak tahu dah lu. Lu marah mulu. Yes. Lu marah-marah mulu. Kotok itu lu dari awal. Bukan dia. Tapi enggak, maksud gua tuh begini loh. Dia paham betul cara penjualan di platform tersebut. Ngerti dia kan memang dia ngejual di online. Gue udah kasih tahu tadi ada fitur baru. Pak Karen Delano tuh sering ngejual barang-barang di online maupun di Taman Lawang. Iya maksudnya di Gak depan ada, gue Taman Lawang. Taman Lawang udah gak ada, lu tahun berapa sih? Dia jualan di warung di situ. Lu heran banget, ganteng-ganteng jadi. Lu sering jualan juga di platform itu, saran gua cuma satu. Apa itu? Tolong beli kesabaran di platform itu. Jangan marah-marah mulu. Tapi mau ada rencana untuk melaporkan ke pihak kepolisian atau Laporin mencari lah. tahu? Kalau udah sangat mengganggu banget, pasti aku laporin. Cuma gini loh, kasus yang satu aja aku belum. Iya benar. Aku tuh Tapi kasus kemarin udah kak? belum. Aku tuh. Coba aku kita tuh lihat dulu ya. otaknya pusing tahu. Tapi sebenarnya teh kasus-kasus atau masalah-masalah tete yang dialami itu sebenarnya gara-gara lagu nggak sih? Hah? Kagak. Lah kan lagunya jelas. Aku disakitin, ya nggak apa-apa. Jauhin. Gak ada disakitin. Nggak ada emang? Gak ada. Lu jangan lupa liriknya, ntar lu disomasi lo. Somasi nih. Enggak, soalnya gue pernah ngeliat di TikTok ya. disakitin, Aku disakitin, Iya, ya nggak bukannya apa-apa. liriknya gitu, Aku Kak. diinjak Nggak ada, leher pun. dijauhin. Gak ada. Ya, coba kita lihat dulu ini kasus yang kemarin ada musisi, 3 orang musisi, 3 perempuan muda yang mengubah lirik lagunya Anissa Bahar menjadi sangat tidak pantas sekali, tidak terpuji. Dan kasusnya sudah sejauh mana? Katanya mau dilaporkan, prosesnya kita akan lihat dulu satu ini. Oke, ini sepertinya permintaan maaf yang kali kedua mereka lakukan. Yang pertama itu kalau tidak salah mereka masih belum menggunakan hijab ya. Kalau memang sekarang menggunakan hijab ya alhamdulillah, kalau memang sudah berubah dan juga hijrah. Ini enggak hijrah. Ada lagi yang ketiga lagi. Cuma aku nggak lihat ada sendiri-sendiri. Tapi mungkin nggak Aku pemirsa dikirimin Pagi sama Abdan orang, juga cuma nggak tahu. Gue tuh nggak tahu juga beritanya. Emang Ada. lagunya diapain maksudnya? Lu jangan mengharap kami menyanyikan lirik lagu yang mereka ganti. Tapi memang nggak pantas gitu maksudnya. Sangat tidak pantas sekali, sangat Nanti gua merendahkan nonton, wanita pastinya. penasaran kan? Kak Ani, oke dari permintaan maaf yang pertama deh, yang awal banget. Kan yang awal banget kita ingat bahwa ada kalimat kurang lebih seperti ini. Jangan cuma salahkan kami dong. Kami ini kan cuma talent, ya kan kurang lebih seperti itu. Produsernya juga dong gitu kan, kurang lebih seperti itu. Itu juga respon sih. Kak Ani untuk permintaan maaf yang pertama sebelum yang ini apa? Juga. Ya, aku masih kesel ya. Masih kesel? Terus makanya kan mereka aku somasi kan. Kan kemarin pengacaraku udah kesini kan, aku Iya. somasi. Nah mereka udah klarifikasi tuh di tanggal sebelum 1 hari sebelum jatuh tempo. Dia jatuh tempo sebelum Iya, benar. last ya. Dia ke kantor pengacara klarifikasi. Kata pengacaraku katanya awalnya tuh mereka tuh iseng-iseng. Oh mereka datang bertiga? Enggak, mereka datang bertiga, rame mereka datang sama ibu-ibunya pada datang ke Oke. sana. Terus Sama- apa yang mereka sampaikan di kantor pengacaranya Kak Ani? Minta maaf. Minta maaf, oke. Tapi maksudnya Mam, ya nggak diambil nih produsernya nih. Enggak, Siapa yang kata dia di belakang dia kata nih dia gitu enggak. maksudnya? Kata dia Oh, ternyata, jawab juga ya. kata Iya. dia itu cuma iseng-isengnya mereka. Oh, nggak ada Jadi nggak ada, produser. nggak ada sendiri. nggak ada biaya. Orang itu bikinnya di kamarnya dia, katanya di kamar, itu pun bikinnya di kamar. Lagi mau mereka masih proper ya? tidur. Gitu. Sebenarnya kalau modal handphone aja mah bisa dijual belikan bisa aja ya. Cuma modal handphone dibikin Iya. video, diedit sedikit. Itu dijual jadi belikan bilangnya bisa. iseng-iseng tapi kok kelihatan seperti profesional. Ya, bagus Iya, banget. proper banget. Katanya gitu. Kemudian ini Akhirnya permintaan dibikin. maaf yang kedua yang sudah kita lihat mereka menggunakan hijab ya, penampilannya lebih tertutup kali ini. Ini setelah mereka datang ke kantor pengacara atau sebelum? Iya, sebelum. Sebelum. Besoknya langsung mereka datang kalau nggak salah. Oke, nah untuk respon Kak Ani ngelihat mereka minta maaf kali ini terlihat Ya. lebih serius minta maafnya ya. Katanya kata pengacaraku mamanya juga datang terus udah gitu nangis-nangis gitu mohon maaf mohon diampunin gitu tapi akunya masih belum ada Belum tergerak belum hati. tergerak hati aku. Kenapa mereka tidak ketemu langsung sama Kak Ani atau Kak Ani juga ada di kantor pengacara? Kebetulan waktu itu aku sibuk
dan akunya ini kan masih emosi kan. Takutnya kalau masih aku emosi, takutnya ketemu meledak-ledak malah nggak bagus. Jadi lebih baik aku meredam dulu emosi aku kayak gitu. Tapi sampai sekarang Bu? Proses masih ada. Masih wajar, manusiawi sekali ya. Kita juga mau kasih lihat, ini juga ada statement dari seorang Anissa Bahar, tanggapannya atas video yang tadi kita saksikan bersama. Jadi pertanyaannya, tadi kan permintaan maaf dari mereka pakai baju Hijab, tertutup hijab. iya. Kenapa disambutnya juga sama? Di Biar kantor lurah apa di mana sih? Enggak lah. Biar serasi. Iya. Sama-sama tertutup lah pakaiannya ya. Sama-sama punya niat baik maksudnya. Itu bertiga ada siapa aja tadi yang memberikan tanggapan? Seruni Bahar, kan Seruni kan penyanyi pertamanya Seruni. Nah, terus udah gitu Gita Bahar itu nyanyi versi Sunda, Seruni versi Jawa. Nah ini secara bertiga penyanyi aslinya yang menyanyikan lagu ini tuh. Salah satunya Jui juga. Aku Oke. yang kedua loh, Yang keduanya. Oke, para penyanyi dan Yang ketiga. yang tergabung dalam satu keluarga Tapi yang Bahar ikutan. ini tuh akhirnya mengambil keputusan akan memaafkan atau enggak lah, lihat nanti. Belum, masih lanjut. Masih lanjut ya. Oke, kita juga masih lihat ini banyak sekali harapan netizen agar keluarga Bahar tidak memaafkan ketiga wanita tersebut. Oke, ini ada komentar dari netizen ya. Semoga nggak sampai damai. Kalau damai pasti netizen Indonesia kecewa berat. Kalau sampai damai berarti apa guys? Damai redup. Kalau damai berarti settingan. Jika dicabut laporan fix settingan. Laporan juga enggak, belum. Next, ada lagi? Oke, gimana tanggapannya banyak netizen? Tadi pagi juga aku tuh masih ngelihat banyak konten kreator di Stitch komentar-komentar mereka, tanggapan mereka meminta Anissa Bahar untuk tidak memaafkan. Ini ada banyak sekali video Iya, yang itu bilang yang begitu lama. loh. Video-video lama. Oke, setelah melihat komentar-komentarnya semakin mantap tidak mau memaafkan atau masih menunggu waktu untuk hatinya dilembutkan untuk bisa memaafkan mereka? Rencana sih memang aku akan lapor. Memaafkan tapi tidak melupakan ya kayaknya. Belum memaafkan belum. Belum juga. Oke, jadi memang belum memaafkan. Berarti lanjut di proses hukum. Kayaknya gitu. Kak Ani, tapi ini waktunya sudah cukup kurang lebih 2 bulanan ya? Loh lama. Enggak, belum. Belum 2 bulan. Tapi apa yang membuat ini tertunda untuk melakukan laporan ke pihak kepolisian? Padahal kan kemarin juga pengacara sudah hadir di sini. Iya, karena waktunya aku dan pengacara itu nggak match terus. Jadi nggak mungkin juga aku melaporkan sendiri, nggak mungkin juga pengacara melaporkan sendiri. Jadi Misalnya mereka bertiga datang minta maaf, sujud-sujud sama Kak kan Ani. akunya nggak mau ketemu. Beneran sampai sekarang masih nggak mau ketemu? Enggak. Oke, dibagi-bagi ambiar kita hadirkan ini dia. Ica Celo. Gue langsung kabur. Jadi nggak mau ketemu itu. Oke, baik. Mau bilang apa sama mereka bertiga yang sampai sekarang masih belum mau diketemuin sama Anissa Bahar? Ngomong apa Aku gitu, harap Kak? ini menjadi pelajaran besar buat mereka. Iya. Dan ini menjadi sejarah besar buat mereka. Untuk mereka bisa hidup lebih baik ke depannya. Tapi ini kayaknya bukan cuma buat mereka ya, buat para musisi juga bahwa tidak bisa sembarangan mengganti lirik, apalagi liriknya dirasa sangat tidak sepatutnya. Iya, Ya. betul. Jadi semoga diberikan pelajaran juga pastinya ya. Apalagi apapun itu mereka kan bentuknya. anak-anak muda, Ya. generasi muda yang Harus jadi contoh ya. yang akan menggantikan kita ini, saya ini. Dan followers mereka banyak, mereka punya Iya. platform. Iya, Itu dia yang jutaan loh. kami Iya. sangat sayangkan juga ya. Betul. Baik, dan Sobat Ambiar, kali ini kalau ngomongin soal Anissa Bahar, Jui dan juga Jelita pasti nggak jauh dari Anissa Bahar kasih sayangnya. Cuman punten Kak Ani, banyak yang bilang katanya pilih kasih kalau sama anak. Enggak, Kita lihat dulu. videonya. Sebentar ya, kita lihat dulu. Sabar, Kak. Oke, jadi kenapa sampai statement itu keluar dari mulut Anissa Bahar? Saya Iya, nggak pilih gini. kasih. Sebenarnya Maksud kamu, aku pilih kasihnya sama siapa nih? Banyak yang salah sangka nih. Sama siapa coba? Ini pertanyaannya adalah kenapa sampai Kak Ani mengeluarkan Iya, statement mengeluarkan Oh, aku iya. tuh nggak pilih kata-kata kasih. itu. Artinya kan ada orang yang berasumsi, oh Iya, jangan Ani pilih benar. kasih nih. Gini, karena gini loh. Dari versinya Jui sangkain aku pilih kasih ke Jelly. Dari versinya Jelly sangkain aku tuh pilih kasih ke Jui. Padahal menurut aku enggak. Aku tahu porsi aku memposisikan aku sebagai apa. Aku tahu karena gini, karena Jelly itu keterbatasan itu yang membuat aku tuh kayaknya aku mesti jadi ibu, mesti support dia kayak gitu. Beda sama Jui. Kalau Jui kan dari kecil. dari kecil mandiri. Kalau Jui kan bisa cari uang sendiri. Kalau Jui juga suaminya juga kerjaannya bagus. Nah, kalau Jelly kan memang dari
kebalikannya gitu. Makanya aku itu takut kalau aku nanti mati gimana gitu. Kak Ani, kenapa kalau bercerita tentang Jelita tuh seperti banyak sekali perasaan yang ditahan? Karena anak pertama ya Bu. Selain Juga. anak pertama, Jelita itu punya kekurangan lah gitu loh. Dia tuh kan punya kecemasan berlebih. Anxiety disorder. Iya, jadi dia nggak bisa kayak Jui kemana-mana terbang cari uang itu nggak bisa. Bisa. Terus Dengar musik yang terlalu denger besar musik nggak bisa. terlalu besar nggak bisa. Kemarin aja Kemarin perlombaan ya, ada balon gitu. aja dia takut gitu loh. Jadi Iya. Sekarang aku tuh bener-bener aku pergi dulu, kalau aku pergi aku sampai nggak bisa kerja, nggak bisa aku kerja. Khawatir ya? Selain itu, selain khawatir, aku kalau pergi itu dinangisin. Jadi aku kalau mau pergi kerja, aku ngumpet-ngumpet kayak anak kecil, kayak dia tuh anak kecil gitu. Padahal dia kan seorang ibu yang punya anak juga. anaknya udah besar kan, anaknya udah besar juga. Tapi aku kalau mau pergi aja itu ngumpet-ngumpet untuk bisa supaya dia nggak tahu gitu. Tapi pulangnya aku dinangisin sampai dipelukin sampai gitu. Aku yang ya Allah Jelly jangan gitu dong nak, mama gimana mau kerja ini, mama nggak bisa cari uang nanti kita nggak bisa makan. Aku bilang gitu. Tapi kan nih Jelly, kita salut sama Jelita Bahar Iya, karena betul. dengan usahanya risol ya. Risol Iya, betul. enak lagi Risol. risolnya. Dan risolnya enak, pernah dibawa Enak ke sini sekali. juga. Oh, Buat iya? Sobat Iya, Ambiar, enak ini sekali. juga salah satu bentuk kemandirian Jelita menata hidupnya. Risolnya di mana? Kasih tahu biar Sobat Ambiar mampir di sana. Kalau sekarang risolnya itu kita online. Langsung aja. Online, Iya, oke. DM aja Instagramnya ya. apa? Instagramnya Jelita. Jelita Bahar _ Di sana ya, silakan dibeli. Risolnya enak sekali. Ini Enak sebagai sekali. bentuk dari seorang Jelita untuk kembali menata hidupnya, Ya, ya kan? Itu usaha yang kesekian ya. Sebelumnya juga aku udah bukain usaha juga. Dia pengen bikin usaha, aku bukain waktu itu jualan seblak segala macem, tapi Iya. nggak berjalan. Oke, kayak gitu. jadi bukan pilih kasih bahasanya, tapi kan porsinya itu berbeda karena sesuai dengan kebutuhan setiap anak Iya, yang berbeda aku juga ya. paham Ya. memposisikan itu, tahu. Terima kasih sudah mengklarifikasi. Oke, Kak Ani dan juga Jui, kali ini kita mau ngajak mereka berdua untuk mengeluarkan unek-unek mereka dalam dengerin dan boleh Boleh protes. protes. Silakan let's go. Kita pindah sebelah sini. Oh ya. Silakan Kak Ani, silakan duduk. Jui, duduk ya, depan-depanan, saling menghadap satu sama lain. Kita mulai dulu dari Nggak apa-apa, nggak apa-apa dipakai aja. Dari Jui dulu. Jui kamu baca, kemudian kamu lengkapi kalimatnya sesuai dengan isi hati kamu. Kak Ani kalau mau protes setelah mendengarkan apa isi hatinya Jui, silakan protes. Kalau mau protes boleh. Jui silakan. Oke. Jui harus kesel kalau mama selalu merasa harus didengerin. Iyalah, karena kan orang tua harus. Belum tentu ya orang tua tuh benar terus. Iya, mama. Buktinya mama yang minta maaf duluan sama kamu. Nah, berasa kan ibu? Emang Kak Ani sering minta maaf duluan? Iya. Lebih sering Kak Ani minta maaf duluan? Iya. Kenapa? Karena aku egois. Ya kan? Oke, Kak Ani silakan bergantian. Dengerin dan nggak boleh protes. Boleh. Ya. Boleh. Boleh. Kalau aku nggak boleh. Coba ya, dari awal aja tahu. Mama suka sedih kalau Jelita merasa mama terlalu sayang sama Jelita. Udah. Jui mau protes? Ya gimana ya? Emang Jui pernah atau beberapa kali merasa itu kayaknya mama lebih sayang sama Jelita? Ya walaupun merasa begitu sih, ya maklumin aja sih. Sekarang udah memaklumin kan? Makanya mama tuh nggak bakalan ngasih. Mama tuh tahu porsinya Oh masing-masing. gitu, iya. Karena aku mandiri ya. Iya. Nggak protes kan dia? Gua rasa di rumah banyak piring terbang nih kayaknya. Gue baru Ini mau depan kamera aja begini loh. Iya. Enggak. Oke, Jui silakan. Kita tuh sangat so sweet. Dengerin ya. Dan boleh protes ya, Mam. Jui tuh ngerasa mama masih melihat Jui sebagai Apa? Sebagai apa? Sebagai apa? apa? Anak kecil. Enggak, Kamu jauh. Kamu yang rasakan. Oh, ini aku. Iya, itu yang kamu rasakan. Sebagai apa? Rasa sebagai apa ya? Anak kecil nggak juga sih.
sebagai saingan mama. Oke, Kani. Mama disaingi. Iya enggak, bukan sebagai saingan karena muka kita tuh selalu dibilang mirip. Kadang aku dipanggilnya Mbak Juwita, Mbak Juwita. Itu harusnya aku yang rugi tau gak? Berarti kan aku tua, Mbak Elisa, Mbak Elisa gitu. Aku sering dipanggil gimana sih? Mbak Juwita, Mbak Juwita. Saya emaknya. Produser ada balok nggak balok? Sediain balok aja. Iya maksudnya buat dipisahin ya. Tapi ini maksudnya ibu sama anak perempuan sama ibunya kadang suka seperti itu ya. Itu tapi memang kejadian itu sering banget. Sering banget. Jadi Sering kebalik, manggilnya kebalik. Aku dipanggil Juwita, dia Aku dipanggil panggil Anissa. Anissa. Nggak apa-apa daripada Karen yang dipanggil Juwita. Kita di pagi-pagi ambil aja gitu.